Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Arjudin MSI selaku dosen pada mata kuliah persamaan diferensial beserta teman-teman yang berbahagia. Selanjutnya saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Hikmah dengan NIM E1R0200099 sebagai pemateri kedua. Yang kedua ada saya sendiri, Nurul Fatmawati dengan NIM E1R0200100 sebagai moderator. Yang ketiga ada Putri Bunga Citra Lestari dengan NIM E1R0201006. Dan yang terakhir ada Rahmalia Putri dengan NIM E1R0201009 sebagai pemateri pertama. Next. Adapun submateri yang akan kami bahas, yang pertama ada persamaan diferensial order 1, yang kedua ada aplikasi persamaan diferensial order 1, yang ketiga ada contoh soal, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung saja untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Rahmalia Putri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial order 1. Persamaan diferensial merupakan suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan fungsi yang tidak diketahui. Jika persamaan diferensial memiliki satu keubah tak bebas, maka disebut persamaan diferensial biasa atau PDB. Sedangkan jika peubah bebasnya lebih dari satu dinamakan persamaan diferensial parsial atau PDP. Persamaan diferensial biasa dikatakan linear apabila persamaan diferensial tersebut mempunyai keubah tak bebas maupun turunan bersifat linear. Persamaan diferensial order 1 merupakan bentuk PD yang paling sederhana karena hanya melibatkan turunan pertama dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Jika dalam persamaan tersebut variabel bebas dan variabel tidak bebasnya berada pada sisi yang berbeda dari tanda persamaannya, maka disebut PD yang terpisah. Dan untuk menentukan selesainya tinggal diintegralkan. Jika tidak demikian, maka disebut PD tidak terpisah. Suatu PD pesanan satu yang tidak terpisah biasanya dapat dengan mudah dijadikan PD terpisah melalui penggantian atau substitusi dari salah satu variabelnya. Nah, di sini ada PDB order 1 yang dimana terbagi menjadi 3, yaitu ada pertama PDB terpisah, itu dapat dituliskan dalam bentuk DY sama dengan fx dx. Penyelesaiannya itu menggunakan integral kedua ruas. Yang kedua ada PDB dengan koefisien fungsi homogen, yaitu fungsi homogen dengan derajat yang sama disebut PDB dengan koefisien fungsi homogen. Penyelesaiannya bisa menggunakan substitusi Y sama dengan UX, U sama dengan UX. Yang ketiga ada PDB linear. PDB linear adalah PDB yang dapat dituliskan dalam bentuk Y aksen ditambah PXY sama dengan X. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahmalia Putri. Selanjutnya, submateri yang kedua, aplikasi persamaan diferensial order 1. Materi akan disampaikan oleh Nur Hikmah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi persamaan diferensial order 1 dalam menentukan jumlah bakteri. Apabila NT adalah populasi bakteri pada waktu T, maka laju pertumbuhan populasi bakteri adalah
dNt per dt sama dengan rNt atau dNt per nt dt sama dengan r, sehingga r sama dengan fNt, sehingga fNt sama dengan A min bNt, di mana dNt merupakan populasi bakteri pada waktu T merupakan waktu, R merupakan laju reproduksi. Yang berarti untuk media yang terbatas, maka laju reproduksi adalah 0 dan terjadi ketika N sama dengan A per B. Laju populasi dengan laju reproduksi fNt adalah dNt per dt sama dengan A min bNt, Nt merupakan persamaan 1. Solusi persamaan diferensial 1 didapat dengan metode pemisah berubah sebagai berikut. dNt per A min bNt, Nt sama dengan dt merupakan persamaan kedua. Integralkan kedua ruas persamaan 2 didapat integral dNt per A min bNt, Nt sama dengan integral dt. 1 per A ln N min 1 per A ln A min Bn sama dengan T plus C. Dengan syarat awal E0 sama dengan E0, didapat C sama dengan 1 per A ln E0 min 1 per A ln A min B0. Sehingga solusi persamaan diferensial dengan syarat awal adalah Nt sama dengan A per B per 1 plus A min Bn0 per A min Bn kali N pangkat min AT. Kemudian di sini ada gambar grafik data hasil pengamatan dan pemodelan persamaan diferensial. Dapat dilihat di layar, gambar garis biru merupakan populasi bakteri berdasarkan data sampel, garis merah merupakan populasi bakteri berdasarkan solusi persamaan diferensial. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Hikmah. Selanjutnya, submateri yang ketiga akan disampaikan oleh Putri Bunga Citra Lestari. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Selanjutnya, di sini kita akan membahas contoh soal. Adapun bunyi soalnya yaitu suatu kultura bakteri diketahui berkembang dengan laju proporsional dengan jumlah yang ada. Setelah 1 jam, 1000 untaian bakteri teramati dalam kultur tersebut dan setelah 4 jam menjadi 3000 untai. Carilah ekspresi matematika perkiraan jumlah untaian bakteri yang ada dalam kultura tersebut pada setiap saat dan perkirakan jumlah awal untai bakteri dalam kultur tersebut. Baik, adapun penyelesaian dari contoh soal tersebut adalah yang pertama, kita harus mencari ekspresi matematika perkiraan jumlah untaian bakteri yang ada dalam kultura pada setiap saat. Di sini kita misalkan Nt sama dengan jumlah untai bakteri dalam kultura pada waktu T. Kemudian dNt per dt sama dengan laju perubahan jumlah bakteri setiap waktu. Sehingga dN per dt sama dengan kNt, kemudian di sini kita pindahkan ruas kNt ini ke ruas sebelah kiri sehingga menjadi dN per dt dikurang kNt sama dengan 0. Dengan T1 sama dengan 1000, T4 sama dengan 3000. Di sini yang dimaksudkan T1 itu adalah waktu pada saat 1 jam pertama, yaitu terdapat 1000 untai bakteri, kemudian waktu setelah 4 jam menjadi 3000 untai bakteri. Kemudian adapun solusinya yaitu dNt per dt sama dengan kn. Kemudian dNt per nt sama dengan kdt. Di sini kita integralkan kedua ruas dari dNt per nt sama dengan kdt. Jadi integral dNt per nt sama dengan integral kdt sehingga mendapatkan hasil ln nt sama dengan ln e pangkat kt plus ln c. Di mana hasil dari ini adalah nt sama dengan e pangkat kt. Dengan syarat yaitu T1 sama dengan 1000, maka 1000 sama dengan CE pangkat K. Kemudian T4 sama dengan 3000, maka 3000 sama dengan CE pangkat 4K. Baik, selanjutnya sehingga didapat CE
pangkat 4K sama dengan 3000, kemudian kita jabarkan lagi CE pangkat 4K ini menjadi CE dikali 3, CE pangkat K dikali E pangkat 3K sama dengan 3000. Sebelumnya diketahui bahwa CE pangkat K ini bernilai 1000, sehingga 1000 dikali E pangkat 3K sama dengan 3000, sehingga mendapatkan hasil 3K sama dengan ln K, sehingga nilai K diperoleh 0,366. Kemudian kita substitusikan nilai K pada syarat T1 sama dengan 1000, sehingga diperoleh 1000 sama dengan CE pangkat 0,366. Kemudian diperoleh nilai C sama dengan 694. Maka diperoleh solusi yaitu NT sama dengan 694 E pangkat 0,366T, di mana NT sebelumnya itu yaitu mempunyai persamaan NT sama dengan CE pangkat KT. Jadi model matematika untuk jumlah bakteri yang ada pada waktu T adalah NT sama dengan 694 E pangkat 0,366T. Untuk permasalahan yang kedua yaitu perkirakan jumlah awal untai bakteri dalam kultura, di mana di sini kita ketahui nilai T sama dengan 0. Maka kita masukkan persamaan NT yaitu NT sama dengan CE pangkat KT dengan T sama dengan 0 yaitu N0 sama dengan 694 E pangkat 0,366 kali 0. N0 sama dengan 694 E pangkat 0, di mana kita ketahui apapun yang dipangkatkan oleh 0 akan menghasilkan 1. Jadi N0 sama dengan 694 dikali 1, sehingga menghasilkan nilai N0 sama dengan 694. Jadi jumlah awal untai bakteri adalah 694 untaian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Putri Bunga Citra Lestari. Baik, sebelum menutup presentasi kami, adapun kesimpulan dari makalah kami, persamaan diferensial merupakan suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan fungsi yang tidak diketahui. Persamaan diferensial atau bisa disebut PD orde 1 merupakan bentuk PD yang paling sederhana karena hanya melibatkan turunan pertama dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Pengaplikasian model persamaan diferensial orde 1 dapat mengukur laju perkembangan bakteri melalui konsep persamaan diferensial. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.